Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau menyampaikan tentang kelas notebook Bapak Ibu yang ada di Office 365. Seperti ini. Jadi yang pertama kita harus masuk dulu pada office.com, kemudian login dengan akun Bapak Ibu, akun Office 365. Kemudian silakan diklik pada kelas notebook. Nah, di sini tampilan dari awal kelas notebook atau yang saya sebut sebagai buku catatan digital. Ya. Ini kebetulan bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin ya Bapak Ibu lebih paham, lebih bisa tahu tentang bahasa Inggris. Kalau tidak tahu, Bapak Ibu bisa merubah bahasanya ya, bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Oke, saya sedikit jelaskan Bapak Ibu untuk OneNote kelas notebook di sini. Seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa kelas notebook itu adalah buku catatan digital untuk siswa, untuk kelas. Di sini kita bisa membuat create kelas notebook, add dan menghapus siswa, kemudian menghapus dan menambahkan guru, kemudian memanajemen kelas notebook atau mengatur dari buku catatan digital kita. Seperti itu. Terus langkah-langkahnya bagaimana? Langkahnya pertama adalah kita harus membuat kelas notebook dulu, karena yang ini 2, 3, dan 4 ini adalah manajemen pengaturan yang ada di dalam kelas notebook. Jadi pertama kita harus buat dulu kelas notebook, kemudian kita tentukan buku kita, buku apa itu. Silahkan Bapak Ibu tuliskan judul mapel yang Bapak Ibu ajar. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Sebagai contoh, ini mapel saya ya, jadi jelas ini saya tuliskan nama saya. Kenapa? Agar nanti para siswa bisa langsung memahami, oh ini adalah buku catatan saya, seperti itu, buku catatan kelas saya. Kemudian dalam kelas notebook ini ya, ada beberapa fungsi ya Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan. Pertama adalah collaboration space. Di sini guru bisa mengedit, merubah konten, sedangkan siswa itu tidak dapat merubah konten. Ya, can edit ya. Oh maaf Bapak Ibu, bisa ya Bapak Ibu ya. Siswa dapat merubah konten. Jadi guru bisa, siswa bisa. Jadi ini kita bisa gunakan sebagai catatan kelas, misalnya absen ya, atau juga untuk tugas harian, sehingga Bapak Ibu guru bisa melihat langsung pekerjaan siswa, siswa juga bisa langsung melihat koreksi dari Bapak Ibu guru. Ini kurang apa dan harus diapakan, itu siswa bisa langsung memperbaiki. Siswa juga bisa langsung membantu kesalahannya ada di mana. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, content library. Content library di sini teacher ini dapat menghapus, mengedit konten, sedangkan siswa ini hanya dapat melihat konten, hanya bisa melihat saja. Nah, pemanfaatannya seperti apa? Berarti ini sebagai materi atau modul Bapak Ibu. Ini bisa kita gunakan sebagai modul, sehingga siswa hanya bisa melihat ya, hanya bisa melihat. Kemudian yang selanjutnya adalah teaching only session. Nah, di sini teacher atau guru itu dapat mengedit konten, sedangkan siswa tidak dapat melihat. Nah, di sini bisa kita fungsikan sebagai buku catatan guru. Contoh sebagai penilaian karakter siswa, keaktifan siswa seperti apa. Jadi kita masukkan di sini Bapak Ibu. Si A misalnya bandel, si A misalnya rajin, atau si B misalnya kok agak bandel tapi juga rajin. Nah, seperti itu. Jadi catatan yang hanya untuk guru, siswa tidak bisa melihat. Kemudian yang terakhir student notebook. Nah, ini adalah buku catatan siswa Bapak Ibu. Jadi siswa ini guru bisa mengedit konten, tetapi siswa itu hanya bisa melihat buku catatannya sendiri, tidak bisa melihat buku catatan orang lain atau siswa lain. Sehingga ini bisa kita gunakan sebagai
bahan laporan Bapak Ibu, laporan kerja atau hasil resume rangkuman materi seperti itu. Jadi ketika kita memberikan materi di content library, kemudian siswa kita beri tugas untuk membuat rangkuman atau resume, nah itu ada di student notebook yang kita bisa melihat, bisa mengedit, tapi siswa tidak bisa melihat siswa yang lain, sehingga tidak bisa ngepack, tidak bisa copy paste seperti itu. Oke, saya rasa untuk sampai di sini sudah bisa dipahami. Kita klik next. Selanjutnya adalah kita memasukkan guru yang lain. Nah, apabila dalam satu mapel itu diajar oleh lebih dari satu guru, berarti ini bisa Bapak Ibu masukkan guru yang mengajar bersama panjenengan sama Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya mengajar sendiri, tidak ada partner, ya udah berarti ini kita kosongkan. Kita langsung klik next saja. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan siswa atau peserta didik. Nah, di sini silahkan dilihat absennya Bapak Ibu, kemudian silahkan di-invite siswa Bapak Ibu. Jangan sampai salah siswa, jangan-jangan nanti beda kelas, beda jurusan, jangan masukkan. Jadi perhatikan betul di sini untuk memasukkan siswa namanya siapa gitu. Saya pakai contoh ini namanya Andika. Nah, dari Andika ini banyak. Andika TKJB. Ya, di sini Bapak Ibu. Jadi Andika TKJB itu hanya ada satu gitu. Nah, jadi lebih spesifik. Jadi silahkan dimasukkan nama siswanya ya. Itu satu saja untuk sampel Bapak Ibu, untuk sampel. Nanti untuk siswa yang lain bisa kita masukkan atau invite selanjutnya. Itu. Ini tadi saya sudah masukkan siswa dengan nama Andika, kemudian saya klik next dan muncul catatan apa yang harus atau yang akan kita bagikan kepada siswa. Pertama di sini ada handout, class notes, homework sama quiz. Nah, ini sesuai kebutuhan Bapak Ibu, silahkan disesuaikan. Akan kita manfaatkan seperti apa kelas notebook ini. Jangan membutuhkan catatan berapa seperti itu. Kalau saya misalnya ini saya ganti dengan materi misalnya ya, atau modul. Oh maaf, tidak boleh pakai garis miring ya, materi saja, materi ASJ gitu misalnya. Kemudian di sini saya tambahkan tugas rumah. Nah, tugas rumah di sini nanti ya bisa kita gunakan untuk upload laporan dan lain-lain itu. Yang lain berarti saya hapus. Saya hanya butuh 2 saja. Itu, atau sini tugas saja lah biar lebih umum ya, tugas gitu. Ya, biar lebih umum. Jadi nanti saya enak memanfaatannya. Kemudian klik next. Nah, tampilan dari kelas notebook nanti Bapak Ibu seperti ini. Jadi setiap siswa nanti akan muncul di bawah di sini dan memiliki catatannya masing-masing. Collaboration space tadi Bapak Ibu bisa untuk media pembelajaran, guru bisa mengedit, siswa juga bisa mengedit, gitu, bisa langsung dikoreksi. Kemudian content library itu hanya guru saja yang bisa mengedit, tapi siswa hanya bisa melihat. Nah, seperti modul tadi. Kalau modul kan hanya guru saja yang bisa melihat. Bisa mengedit, siswa hanya bisa melihat saja. Kemudian teacher only ini hanya untuk catatan-catatan ya, catatan-catatan untuk guru sehingga siswa tidak bisa melihat. Misalnya untuk nilai ya, kemudian untuk penilaian karakter siswa ya, kemudian untuk catatan siswa ini baik, ini sregep, ini pinter, dan seterusnya. Ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh wali ya. Karena kondisi siswa kita macam-macam Bapak Ibu, bisa kita masukkan di situ. Kemudian ini catatan siswa yang hanya siswa saja itu. Siswa hanya bisa melihat catatan sendiri dan tidak bisa melihat catatan orang lain. Seperti itu. Ini untuk teacher tampilannya seperti ini, sedangkan untuk student atau siswa nanti seperti ini. Jadi bisa masuk ke sini, ini bisa masuk ke sini, hanya penlihat tadi Bapak Ibu. Sedangkan siswa materi dan tugas. Ini yang bisa kita manfaatkan atau nanti bisa kita tambahkan seperti itu. Ini teacher Bapak Ibu perhatikan, ya. Ini student. Ya. Ini siswa hanya bisa melihat, sedangkan collaboration space ini siswa nanti tetap bisa ikut komentar, bisa untuk mengedit, bisa mengganti seperti itu. Dan ini untuk bisa pengunduh materi, dan ini untuk tugas seperti itu. Jadi kalau sudah paham dari sini, klik create. Nah, jadi pembuatan buku catatan siswa atau kelas notebook sampai di situ kita selesai Bapak Ibu.
Jadi tinggal kita gunakan sebagai pembelajaran di Microsoft Teams seperti itu. Nah, syaratnya untuk pembelajaran di Microsoft Teams, siswa harus memiliki aplikasi OneNote. Jadi Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan kelas notebook di sini, pastikan HP atau perangkat siswa itu memiliki aplikasi OneNote. Seperti itu. Walaupun beberapa HP sekarang saat ini sudah menyediakan aplikasi OneNote. Itu bagi yang belum berarti harus diinstal dulu. Seperti itu Bapak Ibu untuk pengenalan Microsoft Teams, Microsoft Office 365 tentang kelas notebook. Untuk pemanfaatannya dan slide-nya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa diklik like dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, dan jangan pernah ragu untuk memberikan masukan kepada kami agar kami senantiasa bisa berkembang dan bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.